Lalu orang Arab ini surban orang Arab. Jadi orang Arab pakai surban seperti ini. Orang India. Kemudian kalau surban yang tradisi ada orang Indonesia yang lagi dia sudah tinggal ini memakai surban atau tradisi orang Arab harus digulung-gulung di sokok. Kalau orang Indonesia lebih simpel. Bagaimana orang Indonesia tegas seperti Paulus. Tahu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya insyaallah bab yang ke-12 dari kitab Usuliyah. Ini bukan kitab yang biasa dikaji langsung. Tapi ini kitab yang biasa dikaji setiap dari janji siapapun yang tidak hadir di setiap kegiatan haji rutin, baik di malam Selasa maupun di malam Minggu. Mubarak Hadis atau kitab Tanggul Kaul sudah beranjak ke bab yang ke-12 di Wabilatil Amain, menerangkan tentang keutamaan memakai surban. Menjelaskan tentang keutamaan bersurban. Nah, surban ini identik dengan kaum muslimin, identik dengan para laki-laki. Apakah orang perempuan muslimat itu nggak boleh pakai surban? Di sini tidak dibatasi. Keutamaan memakai surban itu tidak dibatasi hanya khusus laki-laki atau hanya khusus perempuan. Boleh laki-laki, boleh perempuan memakai surban. Kemudian memakai surban ini dalam tingkah keadaan apa? Apakah ke sawah surbanan? Apakah sekolah surbanan? Apakah ke pasar surbanan? Enggak. Surbanan ini dipakai dalam waktu keadaan sholat. Surban ini dalam kondisi sholat. Apakah orang laki-laki jalan ke sana ngajar itu nggak pakai surban? Apakah harus pakai surban? Nggak apa-apa, tidak dilarang. Tapi itu tidak sunnah. Misalkan Ustaz kemana-mana pakai surban, tidak masalah, dan itu tidak disunahkan, hukumnya mubah. Nah, di sini di kitab ini konteksnya adalah memakai surban dikala dalam
wajib, maka santri wajib beli, punya dan memakai surban di dalam sholat apapun. Namun di sini bukan diwajibkan, tapi disunahkan memakai surban ketika sholat. Kemudian surban itu apakah warna satu jenis? Bukan, karena surban itu bermacam-macam corak dan warna, bermacam-macam bahan. Ada surban yang tipis, ada surban yang tebal, ada surban yang berwarna hitam, merah dan sebagainya. Kemudian surban yang paling baik, surban yang paling baik untuk laki-laki dipakai ketika sholat adalah surban yang tebal. Surban yang tebal. Lalu bagaimana cara memakai surban? Orang laki-laki dalam sholat bagaimana memakai surban? Memakai surban itu hendaknya tradisi budaya Arab dengan budaya Indonesia itu berbeda. Cara pemakaian surban, kalau budaya tradisi Arab itu surban dibulet-bulet, dikalungkan di songkok. Jadi songkoknya dari ujung. Ini orang Arab. Seperti ini. Ini maka surban tradisional seperti ini dalam sholat. Kalau tradisi orang Indonesia dalam sholat itu beda dengan tradisi orang Arab. Bagaimana tradisi adat orang Indonesia adalah dikalungkan. Di surbannya asli terongkak. Kalau orang Arab ini surban orang Arab. Jadi orang Arab pakai surban seperti ini. Orang India. Kemudian kalau surban yang tradisi adat orang Indonesia itu tidak lagi, dia seperti negara ini memakai surban adat tradisi orang Arab harus digulung-gulung di songkok. Kalau orang Indonesia lebih simpel. Bagaimana orang Indonesia? Tegas seperti Paulus. Nah, dengan keterangan ini Pak Ikin punya ide bagaimana santri melakukan atau membudayakan kesunahan memakai surban. Kira-kira berani? Ini rahasia, bukan rahasia. Dulu Pak Ikin masih lancing, masih kancing, itu setiap apapun, setiap sholat itu pasti
Sedangkan setelah sholat atau sebelum sholat itu hanya dikawinkan saja atau ditaruh, sebelum dan setelah sholat ditaruh, tapi ketika sholat hendaknya dipakai sesuai tradisi tadi. Atau dilakukan. Sekarang sebenarnya nanti sanggupkah semua santri misalkan tradisi makai surban ini kita budayakan di pesantren ini, sanggup mengisi. Misalkan makai surban dari kamar, kamu cukup hanya di sini, hanya di sini. Tapi ketika sudah sholat langsung berubah posisi di kalungan. Ini laki perempuan sama, laki ataupun perempuan sama, memakai surban ketika dalam sholat sesuai tradisi. Kalau orang Arab perempuan itu tidak ada surban. Kalau orang Indonesia laki perempuan tidak masalah. Cuma caranya saja yang memang beda dengan ada tradisi orang. Ya. Insya Allah mulai hari ini, mulai detik ini Pak Ikin akan berubah pakai surban. Yang biasanya surban saya taruh di pundak, kemudian ketika sholat saya berikan tatakan sujud. Sekarang kembali ke awal saat masih haji. Jadi bagi sudah tidak bisa lepas dari pakai surban ketika sholat. Adapun setelah sholat boleh dilepas. Ya, boleh dilepas. Sebelum sholat boleh dilepas, tapi ketika sholat juga boleh dilepas. Ya, ini adalah mukadimah. Mukadimah keutamaan memakai surban, bukan penjelasan, belum isi kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diceritakan Roma cerita sopa ila kusnul asqa. Langsung dibaca aja, bahasa dimahami. Rawailatu bin Asqa, Wa'il bin Asqa ini bercerita. Perhatikan ditulis Rawa. Wa'il bin Asqa ini pernah bercerita tentang bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Bagaimana sabdanya Rasul? Apa yang disabdakan Rasul? Rasulullah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amali. Artinya apa? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu merahmati bagi Allah, mendoakan ampunan bagi malaikat atas orang-orang yang bersurban. Allah dan malaikatnya merahmati, memberikan kasih sayang, mendoakan ampunan Allah kepada orang-orang yang ahli bersurban. Di mana itu? Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Maka beruntunglah bagi orang iman, orang Islam yang dikala sholatnya selalu memakai surban. Maka besok hari kiamat atau bahkan di dunianya Allah sangat mengasihi, membedakan,
spesial, yang spesial orang-orang yang beriman. Allah mengkondisikan ini loh orang-orang yang sangat aku sayangi, inilah orang-orang yang saya sayangi. Orang beriman sholat semua disayang oleh Allah, tapi ketika orang iman dan sholat ditambah dengan pakai sorban, ya, kesunahan yang biasa dilakukan Rasulullah, maka Allah berkata sayang. Sanggup ya pakai sorban? Apa kata Rasulullah tadi? Sebelumnya Allah dan malaikatnya mendoakan, memberikan rahmat kepada orang-orang yang ahli bersorban di hari kiamat. Ya. Kemudian fa'in akal rawzimil halu pada ba'sa bila suhaya qabla sholati wa ba'da. Perhatikan. Minggu Pak. Baik akal rawzimil halu pada ba'sa bila suhaya qabla sholati wa ba'da. Misalkan keadaan cuaca panas seperti panas sekarang ini, maka sorban boleh dilepas sebelum dan setelah sholat. Sorban yang kamu bawa itu enggak dipakai, enggak kamu kalungkan ke leher sebelum sholat atau setelah sholat ketika keadaan cuaca panas, tapi dalam sholat tetap kamu pakai. Setelah sholat dilepas, sebelum sholat dilepas, dalam sholat baru dilepas. Paham ya cara prakteknya? Ketika cuaca panas, open. Walakin la yanzi'u fi waqti sa'i minal manzil ila jum'ati. Perhatikan, tadi itu ditulis boleh melepas sorban sebelum dan setelah sholat apabila cuacanya panas. Alasannya kenapa nggak dipakai? Alasannya sumuk, alasannya ongkak. Tapi ketika sholat itu baru dipakai. Setelahnya sholat dilepas lagi. Ini yang penting. Coba buku. Kamu buku angkat tangan. Baik, buku tulis, buku kitab itu. Ditulis. Akan tetapi wala bila yasub bi waqti sa'i minal manzil al-muhajjawaz. Sorban itu jangan sampai kalian lepas dari leher. Asli benar serius. Sorban itu hendaknya tidak terlepas dari leher di waktu berjalan menuju masjid atau berjalan menuju tempat sholat. Bolehlah kita rugi udah, tetapi di sini jangan terlepas ketika sorban berada di leher. Taruh di leher langsung dari rumah ketika berjalan menuju masjid atau menuju tempat sholat. Bilang ya, tetapi janganlah sorban itu dilepas ketika waktu berjalan dari rumah menuju sholat, menuju tempat sholat.
musola atau masjid. Kemudian wala fi waktu sholati, dan janganlah sorban dilepas dari leher ketika waktu mengerjakan sholat. Kemudian wala inda sholatil imami al-mimbar, dan janganlah sorban itu dilepas ketika naik ke mimbar untuk berkhutbah. Sorban jangan dilepas dari leher ketika menuju naik ke mimbar untuk berkhutbah. Mudah-mudahan kalian semua besok insya Allah ada beberapa santri yang besok di kampungnya menjadi khatib, menjadi ustaz. Nah, pelajaran ini kamu ingat-ingat. Sorban janganlah dilepas ketika posisi berjalan dari rumah menuju masjid, menuju rumah sholat. Sorban janganlah dilepas ketika waktu sholat. Sorban janganlah dilepas ketika menuju naik ke mimbar khutbah. Kemudian walau fi khutbatihi, juga jangan sampai sorban yang melingkar di leher itu jangan sampai dilepas ketika keadaan sedang berkhutbah. Tadi berjalan menuju mimbar berkhutbah, dan ketika khutbah ini jangan sampai dilepas sorban dari leher. Tetap terpakai. Ada fikih keterangan ini diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan itu sabda yang pertama yang diceritakan oleh Waqil bin Asqaf, dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitabnya yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-amaimu rijalul arab. Al-amaimu rijalul arab. Sorban itu adalah
diinfeksi. Kalau kita orang Indonesia, Ustaz, Kiai, kalau nggak pakai surga, dia berubahnya. Coba orang pidato ceramah di mimbar disampaikan oleh Ustaz Anu, oleh Anu Karom, Bapak Kiai Haji Anu, kemudian naik dia nggak pakai surga, nggak berubahnya, nggak berubah. 50 menit. Jadi tijarun adalah tanda kewibawaan seseorang. Kalau orang Arab semua secara umum, apakah itu orang Bogor, semuanya itu tanda kewibawaan orang Arab adalah ketika surban selalu meningkat di baju. Kalau orang Indonesia sekarang orang yang nggak Ustaz, orang yang nggak Ustaz, tapi ketika sholat selalu memakai surban, gak usah badan, maka kewibawaan itu ada. Orang yang gak usah, karena tanda kewibawaan seseorang itu dia pakai itu surban. Ada bukan usah? Apalagi dia betul-betul usah. Tapi itu tadi, surga harus dinikahkan di leher. Ketiga, tidak apa-apa, kamu setiap sholat ya santai-santai, wibawa sebenarnya. Lalu aku agak panik loh pasti pak. Aku mau santri, surga ini kayak lalu aku tunjuk. Lalu turun pandang lagi, nyopok macam-macam. Kalau ini belakang ya, surga mau sini mau kau sini misalnya menurut aku orang-orang surga itu tapi aku beres semua menurut melakukan yang kamu lihat mengatakan surganan, maka orang taruhkan pada sokoyo tersambung berkata, karena ada tiga kewibawaan yang selalu melekat dalam diri seseorang. Kewibawaan terletak pada surga. Coba itu dari ketiga. Biasa. Dalam biasa tidak, dalam anak saja. Siapa biasa tidak akan berkata, oh ini dia. Biasa. Tapi dia boleh surga video. Itu orang ini. Ya, itu orang ini. Nah ini yang membuktikan bahwa seseorang akan terlihat di bawah ketika memakai tijan, memakai tanda-tanda kewibawaan seseorang itu surga. Perempuan juga begitu. Saliwat kemana-mana pakai surga, mau surga sudah lakukan. Tidak akan digoda oleh laki-laki karena memakai kewibawaan yang menempel, yang melekat dalam dirinya, yaitu surga. Apalagi selalu menempel tas itu. Tapi tasnya jangan menang, diputar, kelihatan muter, dan jangan cuma di bawah-bawah. Maka akan terjaga dirinya dari setiap orang yang mau mengganggukan apa? Karena terbentengi oleh hijab, karena terbentengi dikarenakan oleh kewibawaan yang ada dalam dirinya itu surga dan tasbih.
kedudukan raja. Kulu itu pantasnya dipakai oleh raja, ya kan? Coba kamu lihat foto-foto atau apapun, baik yang nyata atau tidak, baik yang dulu maupun sekarang, ada raja itu pakai kulu. Seperti misalnya Raja Belanda itu pakai kulu, kayak dulu. Tapi tidak seperti kulunya dulu, seperti itulah yang macam-macam bentuk dan potongannya. Itulah kulu. Kalau raja nggak pakai itu, nggak ada hubungannya. Ya, raja kalau tidak memakai kulu yang dipakai di kepalanya, itu hanya seperti orang biasa. Tapi ketika sudah dipakai kulu itu, maka disitulah kewibawaan kedudukan dia sebagai raja ada. Sudah demikian orang Islam ketika memakai surban, maka kewibawaannya ada. Ketika tidak pakai surban, dilepas surbannya, maka kewibawaannya nul. Orang beriman jangan sampai dihina oleh orang yang beragama lain. Orang Islam hendaknya umatnya jangan sampai dihina, direndahkan oleh umat yang lain. Maka berwibawalah orang iman, berwibawalah orang Islam, yaitu dengan apa? Dengan senantiasa memakai kewibawaan yang selalu dipakai, yaitu surban. Dan apa kulu tadi itu? Kulu adalah yang biasa dipakai oleh ratu. Ketika raja memakai kulu, maka dia akan nampak kekuasaan, kewibawaan sebagai raja, sebagai ratu. Ketika kulu itu dilepas, maka kewibawaan sebagai ratu sudah turun. Li'annahum aktsaru ma yakununa fil mawati usuhum maksufan. Nah, orang-orang pedalaman, orang Arab yang jauh dari kota itu, mereka tidak membiasakan memakai surban. Orang Arab pedalaman itu tidak biasa memakai surban karena jauh dari kota. Nah, orang pedalaman kemudian memakai surban, maka kewibawaan dia sebagai orang Arab yang berada di pedalaman akan nampak wibawa walaupun jauh dari kota. Apalagi orang Arab yang berada di tengah-tengah kota, betapa hinanya, rendahnya kewibawaannya apabila mereka tidak memakai surban yang dililitkan di sokong. Itu semua orang Arab. Dan wal amaimu bihim qalilun, surban, ya, orang-orang Arab pedalaman jauh dari kota itu sedikit orang yang memakai surban. Oleh karena itu, orang Arab pedalaman kewibawaannya itu jauh lebih hina, lebih rendah dibandingkan kewibawaan orang Arab yang di kota-kota, karena selalu memakai surban yang dililitkan di baju. Fa'idha wa ta'ul amaimu wa tu'azawun. Tadi kan? Fa'idha wa ta'ul amaimu wa tu'azawun. Apabila orang Arab, apabila ratu, apabila kiai, apabila ustaz itu meletakkan
bersemangat melakukan kebaikan berupa ibadah. Al-Manawi mengatakan lafaz ini adalah lafaz yang telah diceritakan oleh Ad-Dailami. Ya, Ad-Dailami mengisahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, siapa berkata? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, merendahkan kemuliaan mereka. Siapa tadi? Ratu ketika melepaskan kuluknya. Siapa tadi? Orang Arab melepaskan surban yang dililitkan di kepalanya. Siapa itu? Ustaz Kiai, ulama Nusantara, Ustaz Nusantara, santri Nusantara yang melepaskan surban yang meliliti lehernya. Allah menurunkan derajat kemuliaan mereka. Sanggup pakai surban? Alhamdulillah. Mulai kapan? Mulai sekarang. Lalu kemudian misalkan ada santri yang enggan pakai surban, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan selama-lamanya, dan di hari kiamat tidak akan mendapatkan doa rahmat Allah dan doa ampunan dari malaikat. Sesuai hadis yang di atas tadi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'ala ashabil amaimi yawmal qiyamah
Allah Ta'ala semuanya Allah Ta'ala wa malaikatahu dan para malaikatnya Allah yusalluna ayu'adzimuna mengagungkan berarti memuliakan ala ashabil amal ini atas orang-orang yang selalu memakai surga. Allah dan malaikat yang mengagungkan derajatnya, mengagungkan kedudukannya atas orang-orang yang selalu bersyukur, diagungkan di mata orang lain, diagungkan di mata orang yang tidak bersyukur, diagungkan oleh agama lah. Allah sendiri yang memberi keagungan kepada orang-orang yang bersyukur. Bukan dirinya yang merasa agung, tapi keagungan ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Alladzina yalbisuna yaumal qiyamah. Allah akan mengagungkan, malaikat akan memberikan keagungan kepada orang-orang yang bersurban, artinya orang-orang yang memakai surban di hari Jumat. Di hari Jumat hendaknya sekarang para santri semuanya kecil besar semuanya dorong surban di pasar itu. Semuanya kita tradisikan, kita budayakan santri nurul takwa bersurban karena mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusholluna ala qabil amalihi yaumal jum'ah. Semoga Allah dan malaikatnya mengagungkan orang-orang yang bersurban terutama di hari Jumat. Mudah-mudahan